Departemen Tenaga Kerja Amerika memasukkan nikel asal Indonesia ke dalam daftar tambang yang melibatkan kerja paksa dan pekerja anak. Hal ini menjadi atensi dari kedua belah pihak untuk melakukan evaluasi terhadap penambangan nikel di Indonesia. Daftar ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa proses penambangan sudah sesuai dengan regulasi dan memperhatikan hak pekerja sesuai dengan aturan yang ada. Nikel Indonesia resmi masuk daftar komoditas yang dipercaya melibatkan pekerja paksa dan atau pekerja anak (TVPRA) yang dirilis 5 September 2024. Departemen Tenaga Kerja AS mengutip sejumlah laporan bahwa industri pengolahan nikel Indonesia melibatkan WN Tiongkok sebagai pekerja paksa. Mereka direkrut lewat penipuan, digaji lebih rendah dari kontrak, kerja lebih panjang, serta menerima kekerasan fisik dan verbal. Pengamat menilai daftar ini menjadi pukulan besar di saat Indonesia ingin menjual nikelnya ke pasar Amerika. I mean, it's a bit of a scarlet letter, to use a literary reference there, that now that this designation is in place, any discussion of a critical mineral specific free trade agreement with Indonesia is going to begin against a backdrop where the US government, the Department of Labor specifically, is on record as having alleged that the Indonesian nickel sector is pervaded by forced and or child labor. Indonesia tengah berupaya menjalin kerjasama perdagangan bebas terbatas atau Limited Free Trade Agreement dengan Amerika. Indonesia ingin nikel dari tanah air masuk pasar mobil listrik Amerika yang tengah mendapat insentif pajak dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS. Namun laporan demi laporan menguak, industri nikel Indonesia dibayangi pengaruh Tiongkok, masalah tenaga kerja, dan kerusakan lingkungan. Hal ini bahkan membuat perjanjian perdagangan mendapat perlawanan di Kongres. Riset University of Oxford menunjukkan bahwa komoditas yang masuk ke dalam daftar TVPRA mengalami penurunan impor ke Amerika Serikat mencapai 17%. Penurunan ini terjadi signifikan dalam produk-produk manufaktur, namun tidak signifikan dalam produk pertanian maupun tambang. Masuknya nikel Indonesia dalam daftar ini dianggap pengamat sebagai tekanan untuk Indonesia. Selama ini kan kita sudah melihat berbagai laporan, mungkin lebih banyak di media, dan mungkin lebih banyak datang dari berbagai civil society, tetapi responnya pun mungkin masih terbatas. Jadi harapannya dengan masuk ke list ini, kita sudah setidaknya masuk ke dalam berbicara antara government to government, sehingga ada sebuah titik eskalasi yang lebih tinggi. Meski begitu, kedua analis sepakat bahwa perjanjian dagang bebas terbatas AS Indonesia belum sirna. Just speaking realistically, Indonesia is mining about half of the world's nickel right now. The International Energy Agency forecasts that share will increase to north of 62% by 2030. And so the idea that we will have a robust conversation in markets around nickel that does not include Indonesia moving forward seems to me to be far-fetched. Daftar ini menurut pengamat jadi kesempatan Indonesia membuktikan pembenahan dalam industri nikel, utamanya terkait perlindungan tenaga kerja. Jadi ketika dari pihak Amerika Serikat menunjukkan bahwa mereka willing untuk berbicara long-term relations, apa hal yang harus diperbaiki dengan jangka waktu seperti apa, dan dari pihak Indonesia harus bisa menunjukkan dengan bukti konkret, ini yang kami sudah lakukan selama 1 tahun terakhir. Dari Washington DC, Rio Tuasikal,